kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 28b. Aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Segala yang diminta darimu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan secara saksama, dengan memakai perak sampai 100 talenta, gandum sampai 100 kor, anggur sampai 100 bat, minyak sampai 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk rumah Allah semesta langit, supaya pemerintahan raja serta anak-anaknya jangan tertimpa murka. Kami memberitahukan pula kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, pelayan, atau hamba lainnya di rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Engkau, Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka mengadili seluruh rakyat yang tinggal di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajari. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum sepantasnya, baik dengan hukuman mati atau pengasingan, baik dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang sudah menggerakkan hati raja sedemikian rupa, sehingga ia membuat indah rumah Tuhan di Yerusalem, dan ia membuat aku diperkenan oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta semua pembesar raja yang berkuasa. Aku pun menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Aku menghimpun beberapa pemimpin dari antara orang Israel untuk pulang bersamaku. Sahabat Alkitab, Mestakung merupakan singkatan dari semesta mendukung, sebuah ungkapan populer yang biasanya diucapkan untuk menyatakan kekaguman atas peristiwa-peristiwa tidak terduga, situasi-situasi yang seolah-olah dihadirkan semesta sebagai dukungan bagi rencana atau kehendak yang ingin kita wujud nyatakan. Apabila ungkapan populer tersebut kita telaah dalam kacamata iman kita, maka sejatinya di balik semesta yang terarah mendukung rencana atau kehendak kita, sesungguhnya ada Sang Pencipta semesta yang mempunyai rancangan agung atas semua umatnya dalam rangka menghadirkan kebaikan semata. Saat bangsa Yehuda baru kembali dari pembuangan, segala sesuatunya seolah penuh dengan berbagai hambatan. Salah satu yang terberat adalah tentangan dari warga setempat yang tidak menghendaki bait Allah kembali berdiri, serta kediaman mereka direstorasi dengan baik. Keterpurukan dan semangat yang patah dialami oleh umat. Pembangunan sempat terhenti beberapa waktu lamanya. Namun, Tuhan tidak membiarkan pembangunan itu terhenti. Melalui perkataan para nabinya, umat dikuatkan untuk memulai kembali pembangunan rumah Tuhan. Allah tidak tinggal diam. Ragam pertolongan dihadirkannya, bahkan dalam berbagai cara yang sungguh tidak terduga. Pada teks kali ini, pertolongan itu datang melalui dukungan luar biasa yang diberikan oleh Raja Artasasta. Ia tidak sekedar memberi izin pembangunan kembali rumah Tuhan, melainkan memberikan dukungan administratif, keringanan pajak bagi imam serta orang Lewi, dan dukungan keuangan. Raja juga memberikan mandat kepada Ezra untuk memimpin proses itu dan mengangkat hakim-hakim untuk menyelesaikan perkara yang mungkin timbul. Tujuannya adalah agar tegaknya hukum-hukum Tuhan pada wilayah tersebut. Ezra menyatakan sukacitanya atas perkembangan baik tersebut. Ia tahu bahwa pertama-tama syukur itu harus diarahkan kepada Tuhan, Sang Pencipta semesta.
pada akhirnya Tuhanlah yang menggerakkan hati raja. Sahabat Alkitab, bukankah kisah di atas juga menjadi pengingat bagi kita? Jika terjadi perkembangan-perkembangan baik atas segala rencana serta kehendak kita dalam hal apapun, maka hanya Tuhanlah yang patut dipuji serta dimuliakan. Kuasanya melampaui segala keterbatasan akal budi kita. Apapun dapat dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang taat dan setia kepadanya. Dengan demikian, latihlah kepekaan kita untuk melihat ragam pertolongan Tuhan tersebut, sehingga hati kita penuh dengan syukur serta sembah puji kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami, memberi kekuatan dan pertolongan saat kami lemah. Ajari kami untuk percaya penuh kepada Engkau, agar kami tidak takut menghadapi setiap tantangan, karena kami tahu Engkau selalu menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.